Jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 2 semester genap khusus kelas 12 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita kali ini yaitu tentang kritik karya seni rupa. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari part ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis serta tokohnya dalam kritik karya seni rupa sesuai dengan konteks budaya. 2. Siswa dapat mendeskripsikan simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis serta tokohnya dalam kritik karya seni rupa sesuai dengan konteks budaya. 3. Membandingkan simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis serta tokohnya dalam kritik karya seni rupa sesuai dengan konteks budaya. 4. Siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses menulis kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, nilai estetis, dan tokoh berdasarkan hasil evaluasi. 5. Siswa dapat membuat tulisan kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, nilai estetis, dan tokoh berdasarkan hasil evaluasi. 6. Mengkomunikasikan tulisan kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, nilai estetis, dan tokoh berdasarkan hasil evaluasi. Cobalah kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Ketika kamu melihat sebuah karya seni rupa tersebut di atas, aspek apa saja yang kamu lihat? Dapatkah kamu mengidentifikasi simbol, jenis, fungsi, nilai estetis dalam sebuah karya seni rupa tersebut? Yang pertama, kita akan belajar tentang simbol. Apa yang dimaksud dengan simbol? Secara konseptual, kata simbol ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Fungsi. Dalam seni rupa, kata simbol dapat diartikan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objeknya maupun pada unsur-unsur rupanya. Misalnya, unsur warna hijau yang dominan menjadi adalah simbol kesuburan. Patung dengan objek katak sebagai simbol pemanggil hujan. Patung dengan objek kuda sebagai simbol kegagahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis. Karya seni rupa sangat beraneka ragam. Walaupun demikian, karya yang beraneka ragam ini dapat dikelompokkan atau dikategorikan sesuai dengan jenisnya, berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimilikinya. Pengelompokan karya seni rupa berdasarkan jenisnya ini tidak bersifat kaku, tetapi lebih cenderung untuk kepentingan mempelajari atau mengapresiasinya. Pengelompokan jenis karya seni rupa ini dapat dilakukan berdasarkan teknik pembuatan dan perwujudannya, bahan dan medium,
objek, tema, isi pesan, gaya pengungkapan, dan sebagainya. Tiga fungsi. Jenis karya seni rupa pada dasarnya dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya. Cobalah kamu pelajari kembali apa yang dimaksud dengan karya seni murni dan karya seni terapan. Dapatkah kamu membedakan fungsi dari karya seni murni dan seni terapan ini? Dengan memahami pengkategorian karya berdasarkan fungsinya ini, kamu akan lebih mudah untuk melakukan apresiasi dan kritik terhadap karya seni rupa tersebut. Empat, nilai estetis. Nilai estetis secara umum dapat dimaknai sebagai nilai keindahan dari sebuah karya seni rupa. Nilai estetis atau nilai keindahan ini dilihat berdasarkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada sebuah karya seni dan prinsip-prinsip penataannya seperti warna, bangun bidang, tekstur, garis, dan sebagainya. Tokoh seni rupa. Karya seni rupa dibuat atau diciptakan oleh seorang seniman atau perupa. Dalam dunia seni rupa, seorang seniman atau perupa dianggap sebagai tokoh terutama karena kepeloporan, keunikan bentuk atau gagasan karyanya yang dikenal luas menginspirasi perupa yang lainnya. Tokoh seni rupa umumnya dijumpai pada penciptaan karya seni rupa murni seperti karya seni lukis dan seni patung, atau pada penciptaan karya-karya seni rupa modern, di mana sebuah karya selalu disertai dengan inisial pembuat atau penciptanya. Ketokohan seseorang dalam dunia seni rupa tidak terlepas dari peran para kritikus karya seni rupa. Bahkan dapat dikatakan para kritikus inilah yang membuat seseorang seniman atau perupa menjadi tokoh dan mendapat pengakuan dari masyarakat luas melalui ulasan kritiknya. Kamu mungkin pernah mendengar atau membaca informasi tentang tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia seperti Raden Saleh, Affandi, Basuki Abdullah, Sujojono, GM Sidarta, Popo Iskamur, Barli, dan Sasmita Winata. Kamu juga mungkin sudah pernah mendengar tokoh-tokoh seni rupa mancanegara seperti Rembrandt, Vincent van Gogh, Andy Warhol, Kandinsky, dan sebagainya. Ketokohan seorang perupa ini ada yang bersifat internasional, regional, nasional, bahkan lokal. Menulis kritik. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis kritik. Yang pertama, mendeskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, kamu harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni. Tanpa pengetahuan tersebut, maka kamu akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihatnya. Menulis kritik yang kedua, langkah yang kedua yang kalian harus lakukan yaitu menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan
struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, kamu harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Perhatikan karya berikut ini. Telusuri unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam karya tersebut. Kalian bisa melihat di buku paket kalian masing-masing. Berikutnya, yang ketiga adalah menafsirkan. Menafsirkan atau menginterpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang kamu dan wawasan kamu. Semakin luas wawasan kamu, semakin kaya interpretasi karya yang dikritisinya. Agar wawasan kamu semakin kaya, maka kamu harus banyak mencari informasi dan membaca khususnya yang berkaitan dengan karya seni rupa. Menulis kritik yang keempat, yaitu menilai. Apabila tahap mendeskripsikan sampai menafsirkan merupakan tahapan yang juga umum digunakan dalam apresiasi karya seni, tahap menilai atau mengevaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga membawa impact yang baik dalam pembelajaran kalian. Terima kasih, sampai jumpa.